Oke, kali ini gue mau bahas pengalaman 3 tahun pakai Obis Ergo Chair Pro versi pertama. Buat gambaran dulu, tinggi gue 168 cm, beratnya 70 kg. Gue pakai kursi ini dari Juni 2022 sampai sekarang. Biasanya itu rutin setiap harinya 8-12 jam duduk di kursi ini. Dan buat yang belum tahu, gue sebelumnya pernah pakai Obis Ergo Chair Pro yang versi kedua, pernah gue review juga. Jadi yang versi pertama dan versi kedua ini pernah gue review masing-masing. Jadi gue bisa langsung bandingin antara yang versi pertama dan versi keduanya secara langsung. Gue coba bahas sedikit kenapa lebih pilih yang versi pertama dibanding versi kedua. Versi kedua itu gue pakai di Juli 2023, jadi selang setahun setelah gue pakai yang versi pertama. Waktu itu buat penyesuaian gue coba selama 1 bulan full yang versi kedua, dan setelah itu gue mutusin buat balik ke versi pertama lagi karena satu hal, yaitu bagian lumbar supportnya. Di versi kedua, lumbar supportnya itu kepisah sama bagian senderan kursinya. Gue ngerasa awalnya emang enak banget, bagian pinggang tuh jadi lebih kerasa ada yang nopang sempurna gitu, karena kan kepisah sama bagian senderannya. Terus lumbar supportnya ini juga bisa diatur posisinya jadi maju banget buat ngedorong bagian pinggang, tapi waktu itu gue set di bagian paling mundur, jadi posisinya itu sejajar sama bagian atas senderannya. Setelah mungkin hampir 2 bulan gue pakai, gue ngerasa bagian lumbar supportnya ini ternyata masih terlalu maju walaupun udah di set paling mundur, yang bikin punggung bagian atas gue tuh jadi sering nggak nempel ke bagian senderan kursinya. Beda sama yang versi pertama, karena di versi pertama bagian senderannya ini full dari atas sampai bawah, jadi lumbar supportnya ada di bagian belakang yang nggak kepisah sama bagian senderan kursinya. Ini yang bikin gue balik lagi ke versi pertama sampai sekarang, karena gue bisa bebas senderin punggung gue walaupun lumbar supportnya gue set di posisi paling atas atau paling nempel sama bagian pinggang, tapi punggung gue masih bebas buat senderan tanpa ngerasa ada yang ganjel di bagian pinggangnya. Buat gue sendiri antara yang versi pertama dan versi kedua sama-sama enak, cuma mungkin karena kebiasaan gue duduk, terus juga postur badan gue lebih prefer pilih yang versi pertama dibanding versi keduanya, dan menurut gue sendiri, versi pertama tuh kita bisa lebih fleksibel buat duduk dibanding yang versi keduanya yang dalam tanda kutip kayak dipaksa untuk selalu duduk tegak lurus gitu. Walaupun emang bagus, cuman gue sendiri yang kayaknya nggak cocok sama duduk kayak gitu. Dan versi pertama ini menurut gue juga lebih jadi pilihan yang aman dibanding yang versi kedua yang terlalu beresiko nggak cocok ke semua badan orang gitu. Terutama buat lo yang emang nggak tinggal di area Jabodetabek, nggak bisa datang ke showroomnya Yudes secara langsung, jadi pesan online. Itu kayaknya lebih baik pilih yang versi pertama, lebih aman dibanding pilih yang versi kedua, tapi ada risiko nggak cocok di bagian lumbar supportnya, dan ya jadi repot nanti mungkin dijual lagi atau harus beli lagi kan, jadi makan waktu, makan biaya, jadi ya udah pilih yang versi pertama aja kalau menurut gue untuk sekarang ini. Sekarang gue bahas kondisi Obis Ergo Chair Pro versi pertama ini setelah 3 tahun pemakaian. Dari bentuk ini masih sama persis kayak awal gue pakai di tahun 2022. Gue paling suka sama bagian jok atau dudukan kursinya, karena bahan yang dipakai tuh lembut dan gak bikin gerah. Terus sampai sekarang juga bahannya masih halus, belum ada bagian-bagian yang brudul atau sobek. Warnanya juga masih solid, penglihatan gue ini belum ada bagian yang pudar, paling ya kotor-kotor dikit karena debu, masih wajar, dan kalau mau dibersihin juga gampang. Biasanya gue pakai kain microfiber yang dibasahin terus diperas sampai masih agak basah dikit gitu, terus tinggal lap-lap aja ke bagian yang ada debunya. Bagian bantalannya ini juga masih empuk, gue ngerasa ini empuknya masih sama kayak pertama kali gue pakai kursi ini. Bentuk bantalannya juga masih kenceng, belum ambles, ini kelihatan banget. Terus feel bantalannya ini medium, jadi bukan yang empuk banget sampai berasa ambles gitu pas didudukin, tapi nggak keras juga busanya, jadi enak banget buat duduk lama-lama di kursi ini. Lanjut ke bagian headrest dan backrest, ini pakai bahan mesh yang sama. Bentuknya juga masih kencang, dari bagian samping ini kelihatan banget semua masih narik sempurna dari atas sampai bawah, jadi nggak ada bagian yang kendor. Terus ini bahan meshnya lumayan halus, jadi nggak kerasa kasar di kulit, terutama bagian leher belakang ya, karena ini sering kena pas kita lagi nyanderin kepala, jadi nggak bikin risih. Warnanya juga masih solid, belum kelihatan ada yang pudar, dan nggak ada bagian yang brudul, jadi masih bagus banget dari atas sampai bawah. Untuk bantalan lumbar support ini bahannya sama kayak yang di bagian jok, terus busa yang dipakai juga empuk, dan dibersihinnya juga gampang. Kalau ada debu kayak gini, biasanya gue pakai cara yang sama kayak bersihin jok tadi. Tinggal dilap aja pakai kain yang agak basah biar keringnya cepet. Lanjut ke bagian armrest, bantalannya juga masih empuk, feel-nya masih sama, gue rasa kayak pertama kali gue pakai kursi ini.
Paling warnanya aja yang agak pudar sedikit, nggak sehitam kayak awalnya dulu, tapi ya wajar karena bagian ini sering kena gesekan tangan. Walaupun surprisingly nggak ada bagian yang crack atau retak, padahal ini bahannya kayak full karet gitu, tapi awet juga ternyata. Dan selebihnya untuk bagian yang bahannya dari plastik, kayak frame headrest, terus backrest, tiang armrest, bagian bawah kursi sampai ke kakinya, semua ini juga warnanya masih solid, belum ada yang pudar. Dan enaknya bahan kayak gini tuh gampang dibersihin, biasanya gue sebulan sekali bersihin kursi ini, sekalian beberes setup biar lebih bersih dan nggak banyak debu. Lanjut untuk mekanisme kursinya, selama 3 tahun, bagian yang sering gue ubah-ubah itu cuma angle headrest-nya aja, sisanya nggak pernah gue ubah-ubah sama sekali. Posisi kursi gue set paling bawah, biar kaki gue napak sempurna ke lantai, terus armrest ini punya 5 level. 1, 2, 3, 4, 5. Gue set di level ketiga, biar setara sama top table di setup gue ini, yang tingginya 67,5 cm dari lantai. Terus posisi armrestnya gue deketin ke badan dan gue mundurin mentok biar jarak badan gue ke meja bisa sedekat mungkin. Lanjut ke bagian lumbar support, gue naikin paling atas, ini pas sama posisi pinggang gue, dan headrestnya di posisi yang paling rendah. Untuk mekanisme yang ada di bawah dudukan kursinya juga nggak gue ubah sama sekali, angle dudukannya lurus. Terus posisi joknya ini juga yang paling mundur, jadi di ujung depan dudukannya itu masih ada gap, biar kaki masih bisa leluasa buat gerak. Paling tension adjusternya aja yang waktu itu gue ubah ke tengah-tengah, jadi nggak enteng banget tapi nggak berat juga. Ini lebih ke preferensi masing-masing sih, jadi pas kuncian recliningnya dibuka, gue nggak perlu effort buat senderin ke belakang, terus tinggal buang badan dikit, langsung reclining bagian senderan kursinya. Setelah 3 tahun pakai kursi ini, gue sih kayaknya nggak pernah dengar suara-suara aneh dari mekanisme kursinya, jadi emang masih solid banget. Untuk bagian roda-rodanya juga masih bagus, geraknya masih smooth dan stabil, jadi nggak perlu effort buat pindahin kursi ini, terutama pas lagi didudukin. Gue sendiri nggak masalah kursi ini nggak punya footrest, karena di setup gue ini di bagian bawah meja ada subwoofer speaker, jadi pas posisi reclining, gue bisa taruh kaki gue di atas subwoofernya, biar posisinya lebih relax dan kaki gue bisa lurus ke depan. Dari semua mekanisme kursi ini, paling ada satu yang kayaknya udah error. Jadi lumbar support ini sekarang keras banget buat dinaik turunin. Mungkin emang karena jarang dipakai, jadi keset banget. Tapi ya gue juga nggak pernah ubah-ubah posisi lumbar support ini, jadi nggak masalah. Buat gue, kursi seharga 4 jutaan yang hampir dipakai setiap hari dengan durasi yang cukup lama dan masih awet sampai 3 tahun ini sih rasanya worth it banget. Gue juga tadi cek di marketplace, ternyata kursi ini udah kejual lebih dari 1.300 piece sekarang. Wow. Walaupun gue nggak tahu ya, versi pertama atau versi kedua yang lebih laku, tapi 1.300 piece untuk kursi seharga 4 jutaan loh. Emang worth to buy banget sih kursi ini. Terus dari bentuk juga bagus, desain kursinya ini minimalis yang mungkin emang bisa diterima sama selera kebanyakan orang. Pengaturan yang juga banyak, paket lengkap lah ini dengan harga yang masih masuk akal. Ini gue cek ternyata Yudes baru rilis kursi lagi namanya Obis Prime. Harganya hampir 9 juta loh. Ekstrim banget bentuknya ini. Cobain kali ya. Siapa tahu bisa menggantikan Obis Ergo Chair Pro versi pertama ini setelah gue pakai 3 tahun. Tapi ya, nanti gue update lagi kalau misalkan dapat kesempatan buat coba Obis Prime itu. Dan ya, sekian dulu review 3 tahun pemakaian Obis Ergo Chair Pro versi pertama ini. Kalau lu mau samaan, link pembeliannya gue taruh di deskripsi di bawah, nanti cek aja. Dan thank you semua yang udah nonton, jangan lupa like kalau suka video ini, subscribe channel ini jika belum. Gue Nirwan, bye-bye.